Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama Amar Muzafa, lalu saya sendiri Muhammad Adam Yuliasa, lalu di paling kanan ada Susan Anis, dan di sebelah saya ada Raditya Hafiz. Dan sedangkan Mohorifki Marasetya itu kebetulan hari ini sedang demam. Akan tetapi nanti akan ada bagiannya, yaitu pada bagian kesimpulan. Proyek yang akan kami bawakan berjudul Sistem Kontrol Tangki Air Otomatis Berbasis PLC. Oke, setelah ini akan dilanjut pembahasan mengenai latar belakang serta tujuan dari proyek kami. Kepada Saudara Raditya Hafiz, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bisa saya akan lanjutkan ke bagian latar belakang. Mengapa kami membuat proyek sistem kontrol tangki air ini berbasis PLC? Kenapa? Misal kita berada di sebuah industri gitu. Kita mempunyai 10 pekerja gitu. Nah, satu pekerja saja kita membutuhkan kira kurang lebih 2 liter air gitu. Karena tubuh manusia sendiri terdiri dari air gitu, sekitar 70 hingga 80% tubuh manusia yang air gitu. Belum lagi untuk bagian kaum muslim gitu, atau kita kotor, cuci tangan, cuci kaki gitu, kita perlu air gitu. Minum pun kita perlu air bersih. Nah, di sistem kami ini, mengapa sih kita membuat sistem kontrol ini, sistem kontrol tangki ini? Nah, jadi semisal sebuah industri misalkan memiliki tangki, atau misalkan kita ibaratkan saja toren penyimpanan air. Nah, ketika air tersebut di tangki tersebut kosong, jadi kita akan mengisi tangki tersebut atau toren tersebut kita akan mengisinya dengan air. Kita isi dengan air, terus kita tinggal, karena kita lagi dalam industri sendiri memang dia bisa bilang sibuk dan belum tentu kita atau karyawan kita mau memperhatikan itu tangki tersebut hingga penuh gitu kan. Nah, kalau kita tinggalkan itu otomatis bisa terjadi overflow air gitu. Jadi atau air itu akan terus keluar gitu dari tangki, atau saya bilang melebar lah, itu kayak membazirkan air gitu, membuang tanpa sebab gitu kan. Nah, di sistem kami sendiri kita menancapkan nilai minimum dan maksimum. Jadi ketika toren atau ketika air dalam tangki telah mencapai nilai minimum, air itu akan mengisi kembali ya, atau pompa itu akan mengisi kembali gitu. Nah, air itu akan mengisi lagi hingga nilai maksimum. Nah, ketika air telah mencapai titik maksimum pada tangki, nah air itu akan berhenti gitu, atau alat yang menyalurkan air itu akan berhenti. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu dan akan dijelaskan lebih lanjut ya bagaimana sistem ini berlanjut di bagian demonstrasi ya. Tujuan dari proyek kami ialah merancang sistem kontrol tangki air otomatis menggunakan PLC, mengotomatisasi proses pengisian dan pemantauan level air, mencegah overflow dan menjaga kesediaan air dalam tangki. Yang terakhir ialah meningkatkan efisiensi operasional melalui penerapan teknologi otomasi industri. Berikutnya akan dijelaskan oleh saudari Susan Anis. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen yang digunakan pada sistem tanaman air berbasis PLC ini. Komponen yang pertama yaitu kita menggunakan tangki atau tanaman air yang berfungsi untuk menampilkan level air secara visual. Selanjutnya terdapat indikator level max yang menunjukkan batas maksimum ketinggian air dan indikator level min yang menunjukkan batas minimum ketinggian air. Kemudian kita juga menggunakan lampu indikator max berwarna hijau yang akan menyala ketika level air mencapai batas maksimum, serta menggunakan lampu indikator min yang akan menyala berwarna merah ketika level air berada di batas minimum. Sistem ini juga dilengkapi dengan pompa yang berfungsi untuk mengisi air ke dalam tangki. Kita juga menggunakan keran yang digunakan sebagai jalur keluarnya air dari tangki menuju sistem distribusi akhirnya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil proyek. Untuk hasil proyeknya terlihat pada gambar yang ditampilkan hasil implementasi sistem yang telah kita buat. Sistem ini mampu menampilkan level air pada tangki secara real time, serta menampilkan batas level maksimum dan minimum. Lampu indikator max dan min berfungsi sebagai penanda kondisi tangki, apakah sudah penuh atau hampir kosong. Selanjutnya, tombol start dan stop digunakan untuk mengendalikan operasi sistem, sedangkan pompa bekerja secara otomatis berdasarkan level air yang terdeteksi. Selain itu, terdapat keran yang berfungsi sebagai jalur distribusi air keluar dari tangki. Dari hasil pengujian tersebut, seluruh komponen dapat bekerja secara sesuai dengan logika program yang telah kami rancang. Baik, selanjutnya untuk demonstrasinya, saya akan menjelaskan demonstrasi mengenai alokasi alamat pada diagram ladder. Yang pertama, pada program PLC yang kami buat, setiap alamat memiliki fungsi masing-masing untuk mengendalikan sistem tanaman air. Untuk alamat yang pertama yaitu 0.0 yang dialokasikan sebagai start, yaitu tombol untuk mengaktifkan sistem. Ketika tombol ini ditekan, sistem akan
mulai bekerja dan relay utama akan aktif. Selanjutnya alamat 0.01 yang dialokasikan sebagai stop yang berfungsi untuk mematikan atau menghentikan seluruh operasi sistem. Saat tombol ini ditekan, relay dan seluruh output akan nonaktif. Selanjutnya alamat 0.04 yang dialokasikan sebagai kran yang digunakan untuk mensimulasikan pembukaan kran sehingga air pada tangki dapat berkurang secara bertahap. Untuk yang selanjutnya yaitu alamat 10.00 digunakan sebagai relay utama yang berfungsi sebagai pengunci atau self-holding. Relay ini digunakan untuk menjaga sistem agar tetap aktif meskipun tombol start sudah dilepas. Untuk alamat yang selanjutnya yaitu 10.01 yang dialokasikan sebagai pompa. Pompa ini sebagai output yang berfungsi untuk mengisi air ke dalam tangki. Selanjutnya alamat 10.02 digunakan sebagai max lamp, yaitu lampu indikator yang akan menyala ketika level air telah mencapai batas maksimum yang telah ditentukan. Selanjutnya alamat 10.03 yang digunakan sebagai min lamp, yaitu lampu indikator yang akan menyala ketika level air berada atau di bawah batas minimum. Nah, untuk penyimpanan data level air ini digunakan beberapa register word. Register DO digunakan sebagai default atau level air saat ini, sehingga nilainya akan terus berubah sesuai kondisi pengisian maupun pengosongan tangki. Selanjutnya ada register D1 sebagai max level, yaitu batas level maksimum air yang menjadi acuan untuk berhenti bekerja. Selanjutnya yang ketiga itu register D2 yang digunakan sebagai min level, yaitu batas level minimum air yang menjadi acuan penyalaan indikator minimum dan pengaktifan kembali pada pompa. Nah, yang terakhir yaitu digunakan P01S atau pulsa 01 detik yang berfungsi sebagai pewaktu agar perubahan nilai level air pada register DO terjadi secara bertahap. Nah, sehingga simulasi pengisian dan pengosongan tangki terlihat lebih realistis dan tidak berubah secara langsung. Baik, mungkin cukup itu dari demonstrasi alokasi alamat pada diagram ladder. Mungkin untuk demonstrasi pada diagram ladder dan CX Designer-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, setelah mendengarkan penjelasan dari Susan tadi terkait bagaimana pengalamatan dari diagram ladder untuk proyek tangki otomatis. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme per row-nya. Dan akan saya mulai yang pertama dari proses pengisian air pada row 0 dan 1. Siklus dimulai ketika tombol start atau 0.00 itu ditekan. Maka setelah tombol start itu ditekan, arus listriknya itu mengalir sehingga mengaktifkan relay yang ada di channel 10.00. Dan ketika relay ini aktif, maka relay ini akan mengunci arus tersebut sehingga walaupun tombol start itu tidak ditekan kembali, si arus listrik itu tetap akan mengalir karena si relay ini berfungsi sebagai self holding. Oke, selanjutnya ke row 1 nih. Karena relaynya udah aktif dan air belum penuh, maka max lamp ini masih tertutup. Max lamp itu ada di alamat 10.02. Dan jika max lamp ini atau air pada tangki atau cairan pada tangki belum mencapai titik maksimal, pompa akan menyala. Dan bagaimana pompa menyala? Pompa akan menyala dengan instruksi binary increment yang dipicu oleh suatu pulsa. Bisa dilihat pulsa 01S, yang artinya pulsa yang bertambah setiap 0,1 detik. Dan ini akan berjalan dan terus-menerus menambah nilai DO. Ini adalah simulasi di mana level air itu meningkat secara berurutan. Oke, lanjut ke sensor batas maksimumnya. Ini di bagian bawah dari si row 1. Nah, ini bagian bawah dari row 1. Instruksi ini akan mengaktifkan si max lamp. Oke, ini dia akan mengaktifkan dari si max lamp-nya jika memang air telah mencapai batas maksimalnya. Dan ketika max lamp nyala, maka pompa akan mati sehingga volume air atau cairan tidak akan bertambah lagi. Sistem ini menjadi mitigasi. Jadinya cairan tidak akan melebihi batas maksimal karena adanya logika ini. Oke, lanjut ke proses pengosongan tangki, yaitu pada row 2.
pada room 2 kita beralih nih ke proses pengosongan. Misalkan kita pengen nguras air atau cairan di dalam tangkinya, maka kita akan menekan saklar keran. Itu secara manual, kita menekan saklar keran, bisa pengen menguras, yaitu pada channel 0.04. Dan pada saat ini, jika keran diaktifkan, maka akan memutus kontak NC dari sistem. Dan yang mana dia memastikan bahwa si pompa tidak akan menyala saat keran itu dibuang seperti itu. Dan selama keran terbuka dan air atau cairan itu belum mencapai titik minimalnya, keran akan terus terbuka. Akan tetapi di sini bisa dilihat ada memori juga. Jika keran pembuangan itu telah membuang air atau cairan dan telah mencapai batas minimal, maka keran akan mati seperti itu. Karena di sini ada min lamp. Jika min lamp telah menyala atau telah terdeteksi bahwa cairan telah mencapai batas minimalnya, maka keran akan mati seperti itu. Dan ini bagian yang otomatisasi yang paling menariknya. Kita bakal balik lagi ke room 0, yang mana di sini min lamp dipasang kan secara paralel dengan si tombol startnya. Jadi ketika air pada batas minimum, min lamp nyala dan sistem akan men-trigger, yang mana artinya dia kayak nge-start lagi. Jadi kita bisa otomatis lah, misal air udah sedikit, itu bisa secara otomatis terisi kembali tanpa harus neken tombol secara manual, dan siklus ini akan terus berulang. Oke, untuk terkait kesimpulan dari diagram ladder yang telah saya jelaskan, ini efektif banget karena adanya sistem closed loop yang sederhana, serta kita gunain memori DO sebagai indikator terkait sensor pendeteksi level cairan secara real time-nya, dimana sistem ini aman dari overflow berkat adanya pemutus dari si max lamp-nya. Jadi cairan tuh nggak bakal kelebihan dari volume tangki atau kelebihan dari sesuai kebutuhan yang ada. Dan ini bakal praktis banget karena kita nggak perlu nyalain ulang lagi, karena setelah adanya min lamp, sistem otomatis nyala kembali dan pompa akan kembali mengisi tangki tersebut. Oke, selanjutnya akan dilakukan sesi demonstrasi pada CX Designer yang akan dilakukan oleh Saudara Amar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan tentang project tangki air pada CX Designer. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini ada pompa ya, gunanya untuk mengisi air nantinya kepada tangki air. Dan di sini ada indikator water level, dan di bawah ini ada keran yang bertugas untuk membuang air. Nah, di sini di kiri bawah ini ada tombol start dan tombol stop. Tombol start ini digunakan untuk men-start sistem agar dia itu berjalan secara otomatis. Nah, tombol stop itu berfungsi sebagai memberhentikan pengisian otomatis. Nah, kita langsung contohkan saja. Di sini harus disetting dulu batas minimal dan maksimal pada tangki air ya. Di sini kita coba setel di 30 mungkin, lalu enter, terus kita coba di maksimalnya itu 100. Nah, kita coba start di sini, dan ini bakalan terisi gitu. Karena apa? Karena batas minimalnya adalah 30 dan batas maksimalnya adalah 100. Jadi sistem ini akan mengisi kepada batas maksimalnya jika dia sudah menyentuh batas minimalnya. Nah, kita coba buang ya. Nih, kita coba buang, dia tidak akan langsung mengisi, tetapi dia akan menunggu kepada batas minimalnya, yaitu 30. Nah, bisa dilihat di sini, pada sistem ini itu tidak akan membiarkan tangki air itu berkurang di bawah batas minimal yaitu 30 yang sudah kita set ini. Nah, mungkin kita bisa coba tutup kerannya. Nah, di sini 31, coba kita keluarin lagi. Nah, di sini dia akan mengisi sampai
sampai batas maksimalnya gitu. Oke, sekian cut. Oke, begitu saja sesi demonstrasinya. Selanjutnya akan masuk ke sesi kesimpulan yang akan dilanjutkan oleh Muhammad Rifki Prasetya. Baik, kita telah sampai pada bagian kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan. Ada 3 poin yang mungkin perlu kita garis bawahi atau ingin saya sampaikan terkait penerapan sistem tangki air berbasis PLC ini. Yang pertama, ini terkait efisiensi operasional, di mana sistem kami ini berhasil meminimalkan pengawasan manual oleh pengisian air. Pengisian air kini berjalan sepenuhnya secara otomatis berdasarkan data real dari sensor level. Sehingga ketersediaan air dari industri itu dapat terjaga secara konstan itu selama 24 jam penuh. Yang kedua, ini terkait keamanan, di mana keamanan ini akan sangat terjamin sekali. Ya, kita tidak perlu lagi khawatir dengan resiko terjadinya human error. Logika pemrograman PLC ini secara aktif mendeteksi batas untuk mencegah terjadinya overflow atau air yang meluap atau kebocoran tangki. Sekaligus ini melindungi pompa dari kerusakan mekanisme. Dan yang terakhir, ini adalah sebuah investasi yang berkelanjutan ya, atau investasi jangka panjang, di mana penerapan otomatisasi ini bukan sekedar modernisasi ya, melainkan juga solusi strategis jangka panjang bagi industri untuk menciptakan proses kerja yang jauh lebih cepat, efisien, dan juga akurat. Terima kasih, dirasa cukup. Lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem tangki otomatis berbasis PLC tadi. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.